Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu saya perlu sampaikan teman-teman sekalian, untuk taklim kita ini sebulan sekali ini tidak bisa saya mulai sebelum duhur ya. Jadi memang harus duhur karena taklim sebelumnya yang sudah berjalan jauh, mungkin kurang lebih sudah 2 tahun di Rawamangun itu dari jam 9 sampai jam 11. Biasanya kejar waktu ke sini naik motor butuh waktu sekitar 45 menit. Khawatir gak keburu gitu. Jadi makanya tadi disiapkan pun meja ini. Mungkin diharapkan bisa pengajian sebelum duhur, tapi memang saya mempertimbangkan tidak mungkin. Jadi duhur insya Allah sampai menjelang selesai nanti. Kita membahas lanjutan buku tentang 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan ini sebenarnya bertujuan sekali agar seorang muslim tersibukkan dengan amal saleh. Gak ada waktu lagi untuk negosiasi dalam maksiat, dosa, buang-buang waktu. Bagi seorang muslim, setiap detik hidupnya itu bernilai, emas. Karena memang Allah berikan kita terbatas sekali. Aktivitas kita yang sering terulang teman-teman sekalian, kayak sekarang teman-teman lagi kumpul di kantor, nanti sebentar makan siang, kembali lagi kerja, sore pulang, menghadapi suka dukanya, macet, padat, malam nanti kumpul sama keluarga, besok pagi begitu lagi. Liburan pun di weekend sama, kurang lebih. Tapi seorang muslim faham, itu semua ada akhirnya. Banyak orang sebelum kita teman-teman lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih kuat secara fisik, tapi sudah meninggal. Dan kita pun sekarang tinggal menunggu masing-masing ke liang lahat kita. Jadi jangan sampai berbangga dengan kelebihan fisik atau jabatan sehingga lalai. Enggak, seorang muslim harus jeli. Makanya kata Nabi SAW, al-mu'minu qayyisul fatin. Orang mukmin itu cerdas dan jeli. Dia harus tahu setiap detiknya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW yang sahih, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali ditanya 4 hal. Enggak ke surga, enggak ke neraka. Di antaranya waktunya, di mana dia habiskan. Dan diikutkan lagi setelahnya masa mudanya, di mana dia habiskan. Ternyata waktu sama masa muda ini sama-sama gitu kan. Tetapi waktu bicara masalah global dari masih kecil sampai dia meninggal. Kalau masa muda lebih difokuskan lagi. Energi lagi memuncak, ide-ide lagi brilian. Ya, banyak potensi-potensi yang bisa kita lakukan. Kalau orang sudah tua, jalannya jadi lamban, badannya bungkuk, mungkin matanya rabun. Tapi orang masih muda banyak sekali. Dan ini tidak boleh disia-siakan, akan dipertanggungjawabkan semua pada hari kiamat. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Am hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian sia-sia dan tidak akan kembali kepada kami? Enggak ada hisab, enggak ada pertanyaan, enggak. Allah SWT berikan kepada kita potensi-potensi ini untuk mengejar apa yang dijanjikan di akhirat. Ingat teman-teman sekalian, kita ini adalah anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia. Dunia ini tempat mampir. Jangan tinggal di sini gitu. Nabi Adam AS diciptakan dan seluruh keturunannya untuk jadi penghuni surga. Makanya awal setelah diciptakan Nabi Adam ditaruh di surga dulu. Ini tempatmu nanti sama anak cucumu ya. Jadi itu seperti itu, lalu diturunkan di muka bumi sebagai petugas saja, tugas menjadi pemimpin untuk seluruh makhluk di muka bumi ini, khalifah. Lalu akan kembali lagi ke sana. Orang yang cerdas dia kembali ke tempatnya. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, dunia punya anak-anak dan akhirat punya anak-anak, tapi jadikan diri kalian sebagai anak-anak akhirat. Dunia boleh dinikmati, bukan tidak boleh. Orang mukmin ahli surga itu menikmati dunia loh. Menikmati luar biasa karena kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa bekerja, kita bisa menikah, kita bisa punya keturunan, boleh pakai kendaraan yang bagus, boleh punya rumah yang mewah. Silahkan kejar prestasi dunia, nggak ada dilarang. Yang penting satu syaratnya halal, itu saja kok yang Allah izinkan. Kalau Allah haramkan tidak boleh, sebatas itu. Bahkan lebih bagus kita punya semacam sebuah peraturan yang kita tahu, oh mana boleh mana nggak boleh, ada halal ada haram. Orang kafir nggak kenal masalah itu, semuanya boleh-boleh saja bagi mereka. Dan itu lebih rapi. Di Jepang sekarang teman-teman sekalian, kalau orang-orang Jepang penyembah berhala, penyembah matahari malah, mereka kalau masuk ke supermarket, kalau mereka temukan ada makanan kaleng, tulisan halal lebih dipilih daripada yang tidak. Pernah diwawancarai oleh beberapa orang muslim, kenapa? Ditanya, kenapa? Oh kalau ini pasti lebih terjamin. Mereka sendiri tahu kalau orang Islam itu punya peraturan yang baik buat mereka. Dan kita tahu teman-teman, yang halal itu semua pasti baik buat kita. Dan yang haram pasti buruk buat kita. Itu konsep dasar agama kita. Maka seorang muslim harus selalu mengetahui seluruh seluk-beluk kehidupannya ini harus bernilai bobot pahala yang dia bisa panen.
Jadi itu salah satu tujuan kita membahas buku kita ini. Sebelumnya kita sudah membahas masalah bersiwak, membersihkan mulut, bagian daripada ibadah. Ya. Masuk dalamnya juga sebelumnya ada wudhu dan seterusnya. Dan pada siang ini insya Allah kita masuk ke masalah sunnah dalam memakai sandal dan sepatu. Saking detailnya Islam itu sampai ke masalah menggunakan alas kaki saja itu bisa dapat pahala. Dan ini tidak ada di agama lain ini. Sabda Rasulullah SAW, kata beliau, kata penulis ini, berikut menjelaskan kepada kita perihal bagaimana memakai alas kaki, baik sandal maupun sepatu menurut hukum syariat Islam, sehingga ada nilai pahalanya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 2097, Nabi SAW bersabda, "Idan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna, wa idha khala'a falyabda' bil shimal, wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'a." Apabila salah seorang di antara kalian memakai alas kaki, sandal atau sepatu, laki-laki atau perempuan sama, maka mulailah dengan yang kanan. Adapun apabila ia hendak melepasnya, maka mulailah dengan kiri. Dan pakailah kedua-duanya sekaligus atau lepaskan kedua-duanya. Jadi ada larangan kita tidak boleh pakai sendal sebelah. Ya. Misal sendal kita hilang, sepatu kita hilang, lalu kita pakai sebelahnya, itu ada larangan. Dan ini tentu ada penelitian medis juga ya, ada berpengaruh masalah itu kepada kesehatan kita. Yang jelas yang kita ingin titik beratkan ternyata menggunakan sandal dan sepatu dimulai dengan kaki kanan, ya, kemudian dilepas dengan kiri terlebih dahulu sehingga kanan yang terakhir, maka ini ada pahalanya. Kita masuk musholla atau tempat seperti ini ada pahalanya. Buka sepatu tadi, pakai sepatu sebentar gitu kan. Di rumah mungkin ibu-ibu akhwat kita pakai sendal di rumah yang dipakai biasa mungkin dalam rumah, itu sudah bisa jadi pahala. Kata beliau, sunnah-sunnah tersebut diamalkan seorang muslim berkali-kali dalam sehari semalam. Misalnya, ia memakai alas kakinya sebelum masuk atau setelah keluar dari masjid, ketika masuk dan keluar kamar mandi, ketika pergi ke tempat kerja di luar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa memakai alas kaki adalah rutinitas yang terjadi berkali-kali dalam keseharian seorang muslim, seperti halnya manusia lainnya. Dengan demikian, apabila memakai dan melepaskan alas kaki ini bisa diamalkan dengan niat untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, tentu saja seorang muslim akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Dan dengan mempraktekkan ini, seluruh aktivitas keseharian seorang hamba akan selalu berdasarkan bimbingan sunnah. Selanjutnya adalah sunnah berpakaian. Salah satu aktivitas yang rutin dilakukan banyak orang dalam keseharian adalah melepas dan memakai pakaian, baik yang dicuci, baik untuk dicuci, dipakai tidur ataupun yang lainnya. Nah, ini ada sunnah-sunnahnya. Ya, baik itu kita pakai baju baru atau pakai baju yang sudah lama. Yang pertama adalah disunnahkan oleh Nabi SAW membaca basmalah. Basmalah diucapkan baik ketika melepas maupun memakai pakaian. Imam Nawawi rahimahullah berkata, mengucapkan bismillah adalah sangat dianjurkan dalam seluruh perbuatan. Karena ada hadis Bukhari berbunyi, kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta'. Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia aqta, terputus dari rahmat. Ya. Ada makna yang lain kata para ulama, aqta ini artinya jauh dari rahmat Allah yang berarti akan dekat dengan syaitan. Ya. Maka dengan baca bismillah saja, mau makan, mau beraktivitas apa saja, maka itu sudah cukup jadi ibadah. Yang kedua, berdoa ketika memakai pakaian. Dalam sebuah hadis disebutkan apabila Rasulullah SAW hendak memakai pakaian, baik gamis, jubah ataupun sorban, beliau selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Hadis ini tentu diriwayatkan Abu Daud nomor 4020. Dan Tirmidzi nomor 1768 yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk memperoleh kebaikan pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan tujuan pakaian ini dibuat. Nah, sebagian riwayat menjelaskan ini dibaca kalau menggunakan baju baru, ya, menggunakan baju baru. Kalau kita sudah menggunakan baju yang sudah lama, maka ada doa yang juga diajarkan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, Alhamdulillahilladzi kasanihi hadat thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah mengenakan aku pakaian ini tanpa daya dan ada kekuatan dari aku. Ya, sebagai rezeki darinya tanpa ada daya dan kekuatan dari aku. Jadi kita sudah pakai baju, kita minta kebaikan-kebaikannya, kebaikan bahan-bahannya, penampilan kita. Begitu juga kita minta dijauhkan dari keburukannya, keburukan bahan-bahannya, dan juga penampilan yang tampil dari pakaian tersebut. Jadi sudah pakai pakaian dapat pahala.
Yang ketiga memakai pakaian dari sebelah kanan, dan ini sudah kita jelaskan tadi. Ini juga ada banyak hadis yang menjelaskan Nabi SAW selalu memulai yang baik-baik dengan tangan kanan, dan sisi kanan, menyisir rambutnya, memakai bajunya, memakai sendalnya, semua dimulai dengan kanan. Sunnah atau anjuran untuk mengerjakan amalan dengan tangan kanan atau sisi kanan ini adalah hadis Nabi SAW, "Idza labistum fabda'u bi aimanikum." Apabila kalian hendak memakai pakaian, maka mulailah dengan sebelah kanan kalian. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 4141 dan Tirmidzi 1766. Kemudian sunnahnya juga adalah bisa ada 4 sunnah di sini dalam menggunakan pakaian, melepaskan pakaian atau celana dari sebelah kiri. Jadi kalau pakai sisi kanan, dan itu yang awal dimulai dalam hadisnya dikatakan mulailah selalu dengan sisi kanan dan jadikan kanan terakhir yang kalian lepaskan, baik itu sendal, pakaian ataupun yang lainnya. Tentu ini sebatas perbuatan-perbuatan yang dianggap positif ya. Tapi kalau untuk membersihkan diri, maaf, cebok pada saat lagi buang besar, buang kecil, justru tangan kiri. Justru tangan kiri. Seperti kasus kita masuk ke masjid, dimulai dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Tapi kalau masuk kamar mandi atau WC, kaki kiri dulu baru kaki kanan, gitu kan. Kalau perbuatan yang dianggap negatif, membuang kotoran kita ini, yang memang dasarnya dalam pandangan orang ya kurang baik. Kalau kececer pun orang menilai buruk misalnya, maka itu dengan sebelah kiri. Juga ada tambahan di sini sunnah Nabi SAW kalau teman kita pakai baju baru, dan boleh kita mengatakan ini baju baru saya beli, nggak ada hubungannya sama riya itu, karena itu fasilitas duniawi, gitu kan. Tujuannya agar saudara kita mendoakan, dan kita sunnahnya mendoakan saudara kita yang pakai baju baru. Ada 2 riwayat. Yang pertama, tubli wa yukhlifullah, semoga enak nyaman kau pakai dan semoga Allah menggantikan kalau sudah rusak. Jadi 2 potong kalimat, tubli wa yukhlifullah. Ada riwayat lain yang mengatakan kita doakan saudara kita muslim. Ini bisa suami istri saling mendoakan, orang tua dengan anak, ya teman sama teman. Di antara riwayat yang menyebutkan adalah ilbis jadidan. 3 potongan doa. Semoga kau selalu pakai baju baru. Wa ish hamidan. Semoga hidupmu selalu bahagia. Wa mut syahidan. Dan semoga pada saat kau mati, kamu mati syahid. Doa yang mulia. Gitu kan? Harusnya kita saling mengajarkan suami istri, orang tua pada anak. Ini mulia pakai baju baru, sudah nyaman. Ya, kita juga merasa bangga dengan baju itu, ya, karena baju baru. Kemudian kita juga didoakan, ilbis jadidan, semoga kau selalu pakai baju baru. Wa ish hamidan, semoga hidupmu bahagia. Wa mut syahidan, dan pada saat kau mati, closingnya nanti mati syahid, mati yang terbaik. Kemudian ada sunnah selanjutnya adalah sunnah keluar dan masuk ke dalam rumah. Ini tiap hari kita lakukan. Walaupun kita, sebagian ulama mengatakan keluar hanya ke halaman, menemui tamu di teras, di kebun belakang, sama saja. Imam Nawawi rahimahullah berkata dianjurkan membaca basmalah, memperbanyak zikir kepada Allah dan agar sering memberi salam. Kalau masalah zikir kepada Allah itu beranjak daripada sabda Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Muslim nomor 2018. إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. Apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya lalu dia berzikir kepada Allah, apa saja, dia ucapkan salam, dia baca bismillah. Ketika dia masuk dan ketika dia makan di rumahnya, maka syaitan yang ada di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat untuk nginap dan makan malam bagi kalian. Ada riwayat lain yang menjelaskan mengucapkan salam. Siapa yang mengucapkan salam pada saat masuk ke rumahnya? Ada orang, gak ada orang. Teman-teman mungkin ada yang belum menikah misalnya, kemudian dia tinggal di kontrakan sendiri, di kos-kosan sendiri. Dia buka, ucapin salam. Dalam surah An-Nur, Allah SWT jelaskan masalah itu. Fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah. Salamlah buat diri kalian sebagai kata sambutan yang baik dari Allah. Jadi salam ada orang, gak ada orang, kita dianjurkan tetap ucapkan. Ternyata itu sudah cukup membuat syaitan gak bisa masuk ke rumah kita. Plus lagi mereka tidak bisa mencuri makanan kita. Ya. Dari perlu juga digarisbawahi teman-teman sekalian, yang sering digambarkan di sinetron kita, di film-film, kalau syaitan bisa menembus tembok, menembus pintu, itu dusta besar. Ya. Dusta besar, gak bakal pernah bisa terjadi itu. Ya. Gak ada ceritanya itu kuburan terbuka, pocongnya bisa jalan, datang ke rumah, ketuk-ketuk pintu. Ya. Atau panggil anaknya, panggil keluarganya, dusta. Ini perusakan akidah, sama sekali nggak benar, nggak ada. Orang sudah mati nggak bakal keluar dari kuburannya, mustahil, gitu kan. Kalau memang betul itu terjadi, maka pasti tiap hari kita bisa dikunjungi oleh kerabat kita yang sudah meninggal, atau kita bisa ketemu Rasulullah SAW, ketemu para syuhada Badar, kita ngobrol aja sama mereka. Tapi itu nggak benar, gitu kan.
lalu minta makan, minta minum, ini tidak benar semuanya. Makanya Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis Bukhari, syaitan tidak akan pernah bisa membuka pintu yang sudah ditutup oleh pemilik rumah, dan syaitan tidak akan pernah bisa membuka tutup panci yang sudah ditutup. Mustahil. Jadi nggak mungkin, gitu kan? Jadi jangan dikatakan bahwasanya dia akan masuk dan segala macam, kecuali memang dasarnya orang itu membuka diri untuk itu. Nah subhanallah, salah satu yang menameng syaitan untuk masuk ke rumah adalah pengucapan salam atau berzikir ini. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa ketika masuk rumah. Kita, kata beliau, kaum muslimin diperintahkan supaya berdoa setiap kali masuk rumah, sekembali dari luar rumah. Sunnah dalam hal ini adalah disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Abu Daud nomor 5096. Nabi SAW sering kali mengucapkan kalau masuk rumah, Allahumma inni as'aluka khairal malaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Ya Allah, kepadamu lah aku memohon, ya, kebaikan ketika masuk dan kebaikan ketika keluar, dengan menyebut nama Allah kami masuk dan kami keluar, dan hanya kepada Allah Rabb kami bertawakal. Kemudian dia dianjurkan memberikan atau mengucapkan salam kepada anggota keluarganya pada waktu itu sedang berada dalam rumah. Dengan doa tersebut seseorang akan bisa merasakan tawakalnya kepada Allah saat masuk dan keluar rumah, dan ini akan melahirkan hubungan yang terus menerus antara hamba dengan Rabbnya. Jadi memang tujuan-tujuan daripada doa dan zikir ini agar seseorang seperti selalu absen dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sunnah membaca doa ini. Kemudian yang ketiga, sunnahnya bersiwak sebelum menemui keluarga. Jadi kebanyakan karena yang tinggal di rumah adalah istri, anak-anak, maka dianjurkan teman-teman sekalian ya, membersihkan mulutnya. Kalau siwak mudah dikantongin, kalau tidak ada siwak pun mungkin kita bisa melakukan atau membawa air mineral, mungkin kumur-kumur, atau begitu masuk rumah, masuk ke dalam kamar mandi dulu. Ya, ini sunnah Nabi SAW. Anjuran supaya umat Islam melakukan amal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 253. Karena Nabi SAW idza dakhala baitahu bada'a bis-siwak. Sesungguhnya Rasulullah SAW kalau masuk ke dalam rumah beliau selalu memulai dengan siwak. Ya, jadi kalau masuk ke dalam rumah, kalau kita tidak punya siwak pun, saya bilang tadi masuk kamar mandi. Saya selalu praktikin kalau masuk ke rumah, istri saya pun mau ngobrol sebentar atau anak-anak mau main, maka saya pamit sebentar dulu, saya akan masuk kamar mandi. Walaupun alhamdulillah kita sudah berusaha menjaga bau badan, menjaga segala macam, tapi adabnya baik. Apalagi kalau kita bisa mandi segar, kemudian kita berkumpul sama keluarga, mereka pun nyaman dengan bau wangi yang ada, dengan bau mulut yang wangi, itu adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang keempat, mengucapkan salam. Kalau tadi yang pertama adalah berzikir, tapi saya sudah singgung masalah salam. Dalilnya surah An-Nur surah nomor 24 ayat 61. Surah nomor 24 ayat 61. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Apabila kalian memasuki rumah-rumah, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada, dan juga berikanlah salam kepada diri kalian sendiri dengan salam yang penuh dengan berkah dan baik dari sisi Allah. Karena salam kan artinya assalamualaikum, keselamatan buat kalian, warahmatullah, dan tentu keselamatan ini maksudnya dunia akhirat. Dan warahmatullah artinya semoga rahmat Allah, karunia terbesarnya datang kepada kalian, wabarakatuh, dan semoga selalu tercukupi dengan berkah. Jika sebelum masuk ke rumahnya, kata beliau, setiap kali selesai mengerjakan sholat fardu di masjid, seorang muslim mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, maka dalam sehari semalam jumlah keseluruhan sunnah tersebut tidak kurang dari 20 sunnah. Ya. Andai saja dia bolak-balik ini, ucapin salam, baca doa pada saat masuk, pada saat keluar, pakai sendal, bersiwak, ini semua berarti bisa lebih dari 20 sunnah Nabi alaihissalatu wassalam yang diamalkan. Sedangkan ketika hendak keluar rumah, disunnahkan membaca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwata illa billah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya, tawakal artinya berpasrah kepada Allah, dan tidak ada daya juga kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Apabila seorang muslim membaca doa tersebut, maka akan dikatakan kepadanya oleh para malaikat, engkau telah dicukupi, engkau akan dipelihara, dan akan diberi petunjuk. Kemudian syaitan pun menjauh darinya. Hadis sahih riwayat Abu Daud nomor 5095 dan Tirmidzi 3426. Apabila dicermati, maka seorang muslim itu dalam keseharian berkali-kali keluar dari rumahnya, seperti keluar untuk sholat di masjid, atau keluar untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga serta anggota keluarganya. Maka itu hendaklah
seorang muslim mengamalkan sunnah-sunnah yang diuraikan di sini setiap kali hendak keluar rumah agar ia akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar. Di sini sebagai penutup dalam poin ini, faedah mengikuti sunnah keluar rumah. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari upaya hamba dalam mengikuti sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan keluar rumah adalah yang pertama, semua urusan dunia akhirat hamba tersebut akan dicukupi oleh Allah. Karena kalau keluar rumah baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, dipenuhi semua hajatnya. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dari setiap kejahatan dan setiap yang dibenci, baik yang datang atau berasal dari jin maupun manusia. Dan yang ketiga, seorang hamba akan mendapatkan hidayah Allah atau petunjuk, dan hidayah atau petunjuk ilahi ini sendiri adalah lawan dari kesesatan. Ya, semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari semua keburukan. Ini termasuk yang disampaikan oleh penulis di sini. Jadi ini termasuk sunnah Nabi SAW. Juga sunnah Nabi SAW yang selanjutnya adalah pergi ke masjid. Ya. Ini juga untuk saya ingin tambahkan teman-teman berhubungan dengan masalah rumah ini, baik itu kontrak, baik itu kos ataupun sudah punya rumah sendiri, usahakan jangan pernah ada hal-hal yang bisa membuat malaikat tidak masuk atau bahkan doa kita tidak mustajab. Ya, seperti adanya patung di rumah, adanya lukisan. Lukisan ini fokus kepada manusia, hewan ataupun ada orang yang menggambarkan jin, syaitan atau malaikat yang digambarkan laki-laki bersayap misalnya. Ini semua dilarang. Jadi masuk dalam larangan Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari, rumah yang di dalamnya ada patung, ada anjing tidak akan dimasuki oleh malaikat. Maka ini harus dijaga supaya salam kita bermanfaat, ya, doa-doa kita dalam rumah juga bermanfaat, maka tentu saja kita harus hindari ini. Nabi SAW pernah mau masuk rumah, lalu beliau temukan ada anjing depan rumah. Lalu beliau berdiri sebentar sambil anjing tersebut diusir. Pada saat sudah pergi Nabi SAW masuk, Aisyah tanya radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa tadi anda tertahan, tidak langsung masuk? Kata Nabi SAW, tadi bersamaku Jibril dan Jibril tidak mau masuk ke dalam rumah karena ada anjing tersebut. Ya, berapa banyak umat Islam yang tidak faham masalah ini. Maka kalau ada lukisan berhubungan dengan misal di meja makan, lukisan buah-buahan, tidak ada masalah. Atau kita lukisan mobil, lukisan gedung-gedung, ya, atau pantai tapi tanpa ada hewan, tanpa ada manusia, ini semua tidak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk ke masalah adanya tadi gambar-gambar ini, maka dilarang karena tidak akan masuk ke dalamnya malaikat-malaikat. Kami juga punya pengalaman dalam masalah bab ruqyah, mengobati orang-orang yang kena sihir. Subhanallah, sihir itu akan mudah cepat di ruqyah di sebuah rumah atau seseorang kalau memang dasarnya dia sendiri mau mengobati dirinya, ikhlas kepada Allah, minta pertolongan agar disembuhkan. Lalu dia harus membebaskan rumahnya dari hal-hal seperti ini. Termasuk di sini teman-teman sekalian foto. Masalah foto ini khilaf di antara ulama masalah boleh atau tidak bolehnya. Tapi kami termasuk berpegang pada pendapat yang membolehkan kalau foto. Karena Syekh Utsaimin rahimahullah berkata foto itu seperti orang yang melihat dirinya di cermin. Jadi kita pakai baju apa, warna kulit kita seperti apa, ya keluarnya seperti itu. Cuma ini pun dianjurkan untuk tidak dipajang. Karena larangan hadis yang menyebutkan tentang malaikat tidak masuk ke dalam rumah adanya gambar atau patung yang dipajang. Jadi kalau ada keperluan kita taruh di album, taruh di handphone, ya penting. Yang kita simpan di tempat-tempat yang tidak bukan untuk dipajang. Ada orang banyak masuk ke rumahnya semuanya foto. Nah ini termasuk subhanallah. Beberapa kali kasus ruqyah yang dilakukan oleh beberapa teman-teman praktisi lapangan ini, itu bermasalah rupanya. Jadi makanya sudah dengan pengalaman-pengalaman yang ada disuruh turunkan semua gambar-gambar itu, kemudian di ruqyah itu efeknya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Baru dibacain beberapa ayat sudah kesurupan, sudah muntah, sudah segala macam. Tadinya kalau ada gambar atau foto enggak sama sekali. Nah, makanya juga termasuk berhubungan dengan masalah rumah supaya apa yang kita amalkan dari sunnah-sunnah Nabi SAW itu bermanfaat. Rumah itu makin bersih, makin bagus, ya, makin disukai oleh Allah SWT. Dan ingat juga merapikan rumah, membersihkan rumah bagian dari sunnah Nabi SAW. Ya, dalam hadis dikatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah. Ya, maksud makna dalam masalah indah ini adalah bersih, rapi dan menyukai semua itu. Makanya kita lihat surga yang dijanjikan digambarkan istana yang mewah, kebun-kebun yang lebat dan rapi, permadani, dipan-dipan, bantal-bantal. Surah Al-Waqiah, Surah Ar-Rahman menjelaskan semuanya indah. Bidadari-bidadara digambarkan seperti intan, seperti yakut. Luar biasa gitu menggambarkan. Dan memang itu ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tempat kotor, ya maka disukai oleh syaitan. Syaitan itu melihat tempat bersih teman-teman, tempat wangi itu seperti kalau kita melihat tempat yang jorok. Dia justru suka. Makanya rumah-rumah yang tidak dihuni, rumah tua, memang ada syaitan.
Memang dia suka dengan tempat-tempat seperti itu. Dan kalau dibersihkan maka tentu saja akan aman. Allahu a'lam. Kemudian kita masuk ada sunnah selanjutnya, sunnah menuju ke masjid. Dan mungkin kita tutup dengan ini supaya ada kesempatan untuk bertanya. Yang pertama, bersegera menuju ke masjid. Ya, jadi usahakan kalau bisa ke masjid sebelum azan bagus. Kalau pas azan, yang penting kita jangan ketinggalan beberapa sunnah-sunnah Nabi. Karena antara azan dan iqamah ada doa mustajab, ada sholat qabliyah, ya. Ada mengejar awal takbiratul ihram bersama imam. Ya. Karena syaitan kalau tidak bisa menahan kita untuk ke masjid, maka minimal sekali dia akan menerlambatkan kita supaya kehilangan sunnah-sunnah ini. Oh masih 5 menit kok, masjid dekat rumah saya iqamahnya, ditunda lah akhirnya. Akhirnya dia tiba nggak sempat sholat qabliyah, nggak sempat doa mustajab. Ini doa mustajab teman-teman. Yang 5 menit itu, ini Allah janjikan memberikan kepada kita seluruh hajat dunia akhirat. Antum bayangin kalau seandainya kita diberikan kesempatan oleh wali kota atau gubernur DKI untuk datang ke kantornya setengah jam saja, boleh sampaikan apa yang dia inginkan. Misal disampaikan pembebasan tanah di satu tempat, itu saja sudah luar biasa. Mungkin kita sudah adakan persiapan-persiapan, hanya dikasih waktu sebentar, dan itu hanya satu hajat. Antara azan iqamah ini harus dimaksimalkan, doa mustajab, gitu kan? Harusnya seperti itu. Sunnah menuju ke masjid dianjurkan agar yang pertama bersegera. Beranjak daripada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari nomor 615, Imam Muslim nomor 437. Nabi SAW bersabda, "La ya'lamun nasu ma fi nida'i was safil awal la atau thumma lam yajidu illa an yastahimu." Saya ulangi kembali, "La ya'lamun nasu ma fi nida'i was safil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi." Walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilai walau ya'lamuna ma fi al-atamata was-subhi la'atauhuma walau habwa. Seandainya manusia mengetahui keutamaan panggilan azan dan saf pertama, begitu azan mereka sudah jawab jawaban muadzin, lalu kemudian mereka ke masjid dan mengejar saf-saf pertama bagi laki-laki di depan. Kemudian tidaklah mereka bisa mendapatkan itu kecuali mereka berundi atau bersaing, pasti mereka akan berundi atau bersaing. Dan seandainya mereka mengetahui keutamaan bersegera menuju ke masjid, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui keutamaan sholat isya dan subuh berjamaah, niscaya mereka akan datang walaupun dengan merangkak. Dan ini berarti keutamaan ke masjid. Buru-buru ke masjid di awal waktu itu bagus. Maksud saya ini buru-buru bukan berlari, tapi dia bersegera datang. Imam Nawawi rahimahullah berkata, at-tahjir ialah bersegera menuju ke sholat. Jadi bersin ya, yarhamkallah. Yang kedua, berdoa ketika menuju ke masjid. Dan ini doa mulia sekali. Kata para ulama, orang yang rutin kerjakan, maka walaupun dia berkulit gelap, tetap Allah SWT berikan ini cahaya. Terbiasa berdoa ini kalau ke masjid. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 763. Siapa yang ke masjid membaca Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikanlah cahaya di dalam hatiku, wa fi lisani nura. Jadi kita cara menghafalnya itu seperti kalau saya pribadi, kalau saya pada saat pertama menghafal doa ini, saya membayangkan, oh ini yang dimulai dari hati dulu minta cahaya. Oh setelah itu baru dikatakan lisan, ya, wa fi lisani nura. Waj'al fi sam'i nura, jadikanlah di pendengaranku cahaya. Waj'al fi basari nura, jadikanlah di penglihatanku cahaya. Waj'al fi min khalfi nura, ya Allah jadikan dari belakangku semua cahaya. Wa min amami nura, dari depanku cahaya. Waj'al min fawqi nura, jadikan di atasku cahaya. Wa min tahti nura, di bawahku juga cahaya. Allahumma a'tini nura, ya Allah berikanlah aku cahaya. Ada tentu riwayat-riwayat yang lebih lengkap daripada ini. Di antaranya tambahan Allahumma ja'al fi bashari nura wa fi qabri nura. Ya Allah jadikanlah di seluruh wajahku cahaya dan di kuburanku nanti juga cahaya. Ini sunnah Nabi SAW. Ya, tentu teman-teman mengamalkannya dengan cara rutin diamalkan, insya Allah akan dihafal. Seperti Al-Fatihah, karena kita rutin terus baca jadi dihafal. Maka harus dimulai untuk menghafal itu. Yang ketiga, berjalan menuju masjid dengan tenang secara perlahan-lahan, jadi jangan tergesa-gesa. Dapat pahala juga di sini. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 636 dan 908 dan Imam Muslim nomor 944. Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati wa alaikum bis sakinati wal waqar." Jikapun kalian telat dan kalian sudah mendengar kumandang iqamah, maka berjalanlah ke masjid untuk sholat dengan tenang dan perlahan-lahan.
Dan makna as-sakinah ialah perlahan dalam berjalan dan menjauhkan diri dari senda gurau. Sedangkan al-waqar artinya menundukkan pandangan, merendahkan suara dan tidak menoleh ke sana sini. Ini termasuk adab menuju ke masjid. Yang keempat, menuju masjid dengan berjalan kaki kalau mampu. Ya. Kalau memang membutuhkan kendaraan tidak ada masalah. Para ulama menjelaskan bahwasanya disunnahkan memperpendek langkah serta tidak tergesa-gesa tak kala berjalan menuju ke masjid. Tujuannya adalah agar kebaikan yang diperoleh pelaku amalan sunnah ini semakin banyak. Keterangan ini berdasarkan nas syar'i yang menunjukkan keutamaan memperbanyak langkah saat ke masjid. Di antaranya sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim nomor 251. Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah wa dzakara minha kathratul khuta ilal masajid. Maukah kalian aku tunjukkan perbuatan yang paling banyak menyebabkan Allah mengampuni dosa dan meninggikan derajat seseorang di surga? Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan salah satunya adalah memperbanyak langkah menuju ke masjid. Dan terus ada juga masuk, ini sudah kita jelaskan di bab wudu dulu ya. Berwudu di waktu-waktu yang dia apa? Masih ingat gak? Dibenci. Waktu-waktu yang tidak disukai. Kayak malam hari mau tidur, kita sudah ngantuk. Di musim dingin. Itu termasuk banyak meninggikan derajat dan mengampuni dosa-dosa. Tapi sini saksi bahasan kita memperbanyak langkah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat itu kalau belum masuk sebelum waktu-waktu sholat mereka sudah keluar masjid dan jalan pelan. Misalnya Masjid Nabawi menujunya lurus, mereka mutar dulu ke rumah-rumah kerabatnya teman-temannya untuk memanggil sholat, untuk memperbanyak langkah-langkah kaki menuju ke masjid. Hanya dengan jalan peninggian derajat dan pembersihan dosa. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, setiap langkah ke masjid, satu langkahnya mengampuni dosa, satu langkahnya mengangkat derajat. Yang kelima, berdoa ketika masuk masjid. Ini dengan kaki kanan, lalu kita membaca di antara lafaz hadisnya adalah Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Di dalam riwayat yang lain disunnahkan juga memulai dengan salawat kepada Nabi SAW. Ya. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah, dan ini riwayat Ibnu Majah nomor 772 dengan sanad sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma aftah li abwaaba rahmatik." Apabila di antara kalian ada yang masuk ke masjid, maka hendaklah ia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kemudian ucapkanlah doa, ya Allah, bukalah pintu rahmatmu untukku. Dan rahmat artinya karunia. Yang keenam, mendahulukan kaki kanan saat masuk ke masjid. Ini sudah masyhur. Hadisnya adalah hadis yang sahih riwayat Hakim di jilid 1 halaman 475. Anas bin Malik berkata, "Anhu minas sunnati idza dakhalta al-masjid an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra." Termasuk sunnah adalah engkau masuk ke masjid, dahulukan kaki kananmu, sedangkan apabila engkau keluar dari masjid, dahulukan kiri kakimu. Yang ketujuh, memprioritaskan menempati saf pertama, terutama bagi laki-laki. Jadi jangan dorong-dorongan sama orang, jangan persilahkan kita yang masuk duluan. Kalau sudah masuk di saf pertama, kemudian ternyata ada lowong, baru kita persilahkan orang lain masuk. Ya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari nomor 615, Imam Muslim 437, "La ya'lamun nasu ma fi nidai was safil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alai, lastahamu alai, walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilai." Seandainya umat manusia mengetahui keutamaan dari panggilan azan dan saf pertama, begitu azan mereka langsung sibukkan diri dengan sholat, lupain yang lainnya, dan mereka mengejar saf-saf pertama, kemudian tidaklah mereka bisa mendapatinya kecuali caranya berundi atau bersaing, pastilah mereka akan berundi atau bersaing, dan seandainya mereka mengetahui keutamaan bersegera menuju ke masjid, niscaya mereka akan saling lomba berlomba. 3 poin yang terakhir, yang ke-8 adalah berdoa ketika keluar masjid dengan membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini doa yang terpendek, ya Allah karuniakanlah aku dari karuniahmu, ya. Fadl ini lebih kepada rezeki, kesehatan. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 444, Imam Muslim 714. Dalam riwayat An-Nasai disebutkan agar bersalawat kepada Nabi SAW di samping membaca doa tersebut. Jadi kita mau masuk masjid, kaki kanan baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Kalau keluar, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kemudian kita membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi masuk rahmatik, keluarnya fadlik.
Yang kesembilan, mendahulukan kaki kiri saat keluar masjid. Tadi salah satu sunnahnya mendahulukan kaki kanan saat masuk. Ini kalau keluar kaki kiri. Ini juga sunnah sendiri, dapat pahala. Hal ini berdasarkan perkataan sahabat Anas bin Malik yang lalu tentang keutamaan mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam masjid. Saya pernah subhanallah dulu satu masjid, saya duduk di bagian belakang dekat pintu masjid masuk keluar. Saya melihat sangat sedikit orang Islam mengamalkan ini. Mereka masuk masjid keluar ya tidak dipedulikan, mau kaki kanan dulu, mau kaki kiri dulu. Maka ini perlu digarisbawahi. Hanya dengan mendahulukan kaki toh juga akan masuk, ada pahala, kenapa enggak gitu. Bahkan saya pernah temukan ada seorang profesor mengajar kami di S2 dulu, ilmu budaya. Semoga Allah kasih hidayah. Alhamdulillah pada saat itu dia mengajar dan saya ada di kelas gitu. Kemudian dia mengatakan ada tradisi, waktu itu kami di Sulawesi Selatan, ada tradisi orang Bugis Makassar, kalau masuk kamar mandi itu kaki kiri keluar kaki kanan. Saya langsung angkat tangan, saya bilang maaf Pak Prof, setahu saya itu bukan tradisi Bugis Makassar, itu adalah sunnah Nabi SAW. Kalau anda mau saya datangkan hadisnya, saya datangkan Sahih Bukhari, ya keesokan hari saya perlihatkan ini, silahkan lihat. Ini hadisnya. Jadi itu sunnah. Subhanallah, profesor pun orang Muslim tidak tahu kalau itu adalah sunnah Nabi SAW. Dan ini banyak terjadi. Sayang sekali, hanya sekedar untuk masuk ke masjid dengan kaki dan keluar juga dengan kaki kanan keluar dengan kaki kiri sudah dapat pahala, tidak dilakukan. Yang ke-10 yang terakhir adalah sholat tahiyat masjid. Ya, sebagai kata penghormatan, ini sebenarnya tahiyat adalah penghormatan terhadap masjid. Ya. Sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka janganlah ia duduk hingga dia sholat 2 rakaat. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari. Oh tadi itu poin nomor 8 itu hadisnya riwayat Muslim 713. Yang sekarang ini poin nomor 10 hadis riwayat Bukhari nomor 444 dan Muslim 714. Jadi tadi saya terbalik membaca footnote-nya. Tahiyat masjid maksudnya adalah orang kalau masuk ke masjid tidak ada kegiatan sholat yang lain. Jadi kalau seandainya kita masuk masjid, dasarnya kita mau sholat qobliyah misalnya, itu sudah dihitung juga tahiyat masjid. Intinya sholat. Kita masuk ke masjid pun, kita temukan sudah iqamah, lalu kita sholat wajib, ya sudah. Itu sudah sama saja dia sudah menghormati masjid dengan sholat. Jadi kalau kita mau datang masjid untuk majelis ilmu misalnya, di waktu duha, maka kita datang sholat tahiyat masjid sebagai sambutan buat masjid itu boleh saja. Tapi kalau kita ingin sholat duha, maka sudah gugur masalah tahiyat masjid secara khusus itu ya. Karena semua yang penting intinya sholat pada saat masuk. Dan tidak ada lagi sholat sunnah teman-teman kalau sholat wajib diiqamahkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib. Bahkan kalau kita lagi sholat kita berhentiin kalau sudah iqamah, kecuali di detik-detik terakhir kita bisa menyelesaikan. Misal pas iqamah Allahu Akbar misalnya kita sudah tahiyat, kita tahu kita akan mengejar atau mendapatkan takbiratul ihram pertama imam, nggak ada masalah. Tapi kalau baru rakaat pertama baru takbir maka diberhentikan saja ya, karena Nabi SAW melarang, mengatakan tidak ada sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, sholat tahiyat masjid disyariatkan meskipun pada waktu yang dilarang. Ya, ini tentu ada khilaf di antara ulama ya, tapi saya termasuk berpegang pada pendapat ini. Jadi misalnya habis subuh sampai terbit matahari itu kan dilarang sholat. Habis asar sampai terbenam matahari kan dilarang sholat, gitu kan? Karena memang ini poinnya, ada hadis yang berkata jangan kalian sujud atau ruku di awal pagi, maksudnya di awal habis iqamah subuh sampai terbit matahari dan habis asar sampai terbenam matahari, karena iblis sedang mengeluarkan tanduknya dan pengikutnya sedang sujud kepadanya. Tapi ada beberapa jenis sholat yang dikecualikan, penghususan diantaranya tahiyat masjid, diantaranya sholat jenazah, diantaranya sholat gerhana. Gitu kan? Ini semua sholat-sholat yang dikecualikan. Ya. Ibnu Hajar berkata, hukum sholat tahiyat masjid adalah sunnah menurut ijma' dan ahli fatwa atau ulama. Praktek sunnah-sunnah tersebut terjadi berkali-kali yang dilakukan oleh seorang muslim ketika ia hendak bepergian menuju masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Apabila dikumpulkan semuanya tadi, 10 poin tadi, karena kan 10 poin ya, maka kalau untuk 5 waktu sholat berarti dalam itu saja dia mendapatkan 50 sunnah. 50 sunnah Nabi SAW. Allahu a'lam. Baik, itu saja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas insyaAllah. Karena waktunya sudah jam 1. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi dan jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.